Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Hayya ikhwan wa akhwat. Hayya bina nabda'u darsana fi hadhil layla wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Hayya ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-layla wa fi hadhihi as-sa'ah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa li walidayna wa li ajdadina wa jaddatina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadzatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa asatidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Semoga yang sakit Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan. Semoga Allah anugerahkan untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan perlindungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in.
أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة باستمرار درسنا في درس الأسلوب العربي مستخدمين كتاب الممتاز الجزء الأول. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran uslub bahasa Arab menggunakan kitab Al-Mumtaz jilid yang pertama. وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي أو في الأسبوعين الماضيين درسنا في البحث عن المفردات الموجودة في الصفحة الحادية والمئة. Pada minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar atau membahas bahasan atau pelajaran tentang mufradat yang terdapat pada halaman 101. Wa mufradat allati tatakawwanu bil mawdu' as-sayyad wal asad. Yani mufradat-mufradat yang terdiri dari judul as-sayyad wal asad. As-sayyad wal asad. Baik. Ayo ikhwan wal akhwat, kita kembali mulai. Silakan Bapak Ibu lihat atau tengok halaman 101. Buku Al-Mumtaz jilid 1 halaman 101. Waqad wasalna fil usbu'ain al-madiyin ila kalimati iftirasun. Iftirasun masdar min iftarasa. Iftarasa maknahu istada. Istada min istada, kemudian tak diubah menjadi to sehingga menjadi istada. Masdar dari istada adalah istiyadun. Sebagaimana ikhtara ikhtiyarun, iqtama iqtiyamun, istara istiyarun, dan sebagainya. Baik, nastamir wal an ana urid an aftah lakum awalan as-sabura. وأريد أن أكتب أولا اليوم والتاريخ الذي نحن فيه اليوم في هذه الليلة. اليوم يوم الجمعة. التاريخ 3 من أكتوبر. التاريخ 3 من أكتوبر سنة 2025 ميلادية. Baik. Nah, bahasan tentang mufradat halaman 101. As-sayyad wal asad. As-sayyadu wal asadu. Nah, ini kita bahas mufradat halaman 101 tentang judul as-sayyad wal asad. Dan ini adalah bagian yang kedua. Bagian pertama pada minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Oke. Baik. Thumma yaliha al-mufradat kalimatu hilatun. 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 Bapak Ibu semua, sebelum kita lihat artinya, hilatun ini kalau kita kembalikan ke fi'il madhi, apa fi'il madhinya? Hilatun. Hala Pak. Hala. Hala, bagus. Hala. Hala. Nah, hala yahul atau hala yahilu? Hala yahilu, Ustaz. Dari mana kita tahu ini hala yahilu? Hilatun. Ada wawu ya? Ada huruf ya ya setelah Ada hala. ya, Ustaz. Nah, tetapi jangan salah ya. Saya akan coba cek untuk memastikan. Sebab kata koma itu dari kata koma kita tuh koma asalnya koma kan? Iya, koma. Kita akan temukan kata kimatun. Kimatun dari kata koma. Dari kata koma. Koma, huruf alifnya wawu. Tapi ada isim masdar yang terbuat dari kata koma, yaitu kimatun. Nah, kimatun setelah qaf itu huruf ya. Dan ketika kata kimatun kita ubah ke fi'il madhi, bukan koyama tapi kowama, dari kata koma alifnya dari wawu.
Ini untuk kata koma. Nah, lalu bagaimana dengan kata hilatun? Kalau kata qimatun berasal dari kata koma, komanya alifnya dari wawu. Nah, bagaimana dengan kata hilatun? Nah, saya akan langsung cek ya untuk memastikan. Di samping saya ada kamus ya. Hala yahilu, oke. Nah, betul. Oke. Nah, selamat. Selamat. Untuk kata hala yahilu, hilatun, ini betul. Hilatun dari kata hala dan halanya alifnya berasal dari huruf ya. Hayala. Nah, jadi hilatun dari kata hala, hala alifnya dari ya hayala. Lalu kata qimatun, huruf ya-nya itu dari kata koma, alifnya berasal dari wawu. Pertanyaannya kenapa untuk kata qimatun huruf wawunya meskipun koma alifnya berasal dari wawu, tapi ketika menjadi kata qimatun, kenapa alifnya ditukar menjadi ya? Nah, asalnya begini, kiumatun. Asalnya kiumatun. Qaf, kasroh, wawu sukun, mim dan ta marbutoh. Nah, karena huruf wawu sukun diawali oleh kasroh, maka huruf wawunya ditukar menjadi ya. Kenapa? Sebab pasangan kasroh adalah huruf ya, bukan wawu. Sehingga semula kata kiumatun menjadi qimatun. Sehingga huruf wawunya ditukar menjadi ya, untuk kata kiumatun menjadi qimatun. Tetapi kalau kata qimatun kita kembalikan ke fi'il madhi, maka tetap menjadi koma, dan koma alifnya berasal dari wawu. Nah, tetapi kata hilatun, fi'il madhinya dari kata hala, alifnya berasal dari ya, hala asalnya adalah hayala. Ketika kemudian diubah menjadi masdar, maka tetap ya-nya menggunakan huruf ya, hilatun. Sehingga tidak ada proses perubahan dari huruf wawu menjadi ya. Karena apa? Karena memang ini adalah huruf ya, hilatun. Jadi dua-duanya bisa menggunakan isim masdar meskipun alifnya asalnya berbeda. Ada alif berasal dari wawu, ada alif yang berasal dari ya. Begitu ya. Nah, itu dari segi sorof. Nah, menarik Ya, ini. ya Pak. Ya. Syukran. Nah, lalu apa artinya hilatun? Nah, dalam kamus kita bisa temukan hilatun Masuk. maknanya adalah harfun wa jawdatun nadhar. Harfun. Harfun wa jawdatun nadhar. Nazri. Maju. Wa jawdatun nadhari ya. Nadhari. Nah, apa artinya harfun? Kalau bahasa Indonesia, harfun itu maknanya ketajaman ya. Hmm. Tajaman apa tajam? Sharp ya. Syap. Ya. Tajam, tajam. Ya. Syap. Tajaman. Ini isi masdar dari hadaqo. Harfun nadhar. Ketajaman pandangan. Hadqul basar, ketajaman penglihatan. Wajaudatun nadhari atau wajaudatun nadhari. Apa artinya jaudatun nadhari? An-nadhar atau an-nadhari itu nadhara dari kata nadhrun dari kata nadhara, melihat. Hmm. Isim masdar dari nadhara, nadhrun. Nah, jadi jaudatun nadhari apa artinya? Nah, nadhari pandangan atau penglihatan. Jaudatun artinya keindahan atau kebagusan. Apa kebagusan ya? Bagus, excellence lah, excellent, keunggulan. Hmm. Hmm. Jadi hadqun wa jaudatun nadhri artinya adalah ketajaman dan kekuatan penglihatan. Saya terjemahkan jaudatun dengan kekuatan. Jaudatun ini dari kata jada. Jada yajudu kan, wawunya alifnya dari wawu kan. Nah, jada yajudu jaudatun. Apa artinya jada? Nah, ingat kata jayidun. Jayidun dari Baru. kata jada. Apa arti jayidun? Jayidun. Baik. Jayid, jayid, toyid, toyid. Bagus, baik. Jadi kebagusan, jaudatun kebagusan. Jayid artinya baik atau bagus, jaudatun artinya kebaikan atau kebagusan.
Nah, di sini saya terjemahkan menjadi kekuatan atau keunggulan atau keistimewaan. Halqun wa jaudatun nadri, halqun ketajaman, jaudatun keunggulan atau kekuatan. An-nadri penglihatan. Jadi ketajaman dan kekuatan penglihatan. Itu hilatun. Nah, itu bahasa Arab. Secara mudahnya apa arti hilatun? Ya, bisa kita sebut saja strategi ya. Strategi. Apa strategi? Helah, Upaya. Ustaz. Kalau Apa kita sebut helah boleh, Ustaz. Kenapa Ibu? Helah. Saya tengok dalam Mu'jam helah. Oh, sudah diterjemahkan ke bahasa Melayu hilah juga ya? Hilah. Oke. Ataupun muslihat. Ya. Ya betul, muslihat juga boleh, tetapi dalam pengertian ini muslihatnya dalam konteks boleh positif, boleh negatif ya. Hmm. Ya, hilah atau muslihat ya. Muslihat atau hilah. Strategi atau upaya. Nah, itulah. Bapak Ibu sudah paham ini ya, insya Allah ya? Ya, Pak. Faham, Ustaz? Oke. Sudah. Berikutnya. Iltafata yaltafitu. Yatalafatu, maaf, bukan iltafata, tapi yatalafatu. Ustaz, sebelumnya boleh tanya, Ustaz? Boleh, Ibu, silakan Ibu Sa'adi ya. Okey, kalau hilah ni kita terjemkan dengan muslihat ataupun hilah. Kalau hala tu hal ke, Ustaz? Ataupun apa? Nah, baik. Oke, sebelum itu saya hapus dulu yang ini ya. Baik. Nah, apa yang Ibu Sa'dia tanyakan, ini kembali kepada tasrif dan sorof. Bagi semua, hala itu ada dua. Ada hala yahulu, ada hala yahilu. La yahulu. Hala yahilu, dua-duanya ada. Hala yahulu, alifnya dari wawu, makanya hala yahulu. Juga ada hala yahilu, alifnya berasal dari huruf ya, hala yahilu. Nah, apa arti dari hala yahilu? Tadi hala hila itu kan artinya hadapun wajawdatun nadhuri ya. Nah, kalau dari segi fil madinya hala yahilu, di sini mananya ada beberapa. Hala yahilu itu maknanya tagoyaro. Apa artinya tagoyaro? Merubah ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Merubah atau mengubah. Tagoyaro berubah. Berubah. Hala yahilu berubah. Hala. Tapi kalau hala yahulu beda lagi. Ini hala yahulu, nanti dari kata ini muncul kata haulun. Ingat ucapan la haula wala quwwata La haula wala quwwata illa billahil azim. Apa Upaya. itu haulun? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa artinya itu? Daya kuat. Daya, upaya, kekuatan. Nah, di sini dalam bahasa Arabnya hala yahulu artinya adalah tolabunailin syai'i minhu bihilatin, yakni upaya mendapatkan sesuatu dengan kecerdasan atau dengan kekuatan. Ya, upaya. Jadi kalau hala yahilu artinya tagoyyaro, berubah. Kalau hala yahulu artinya mencari sesuatu dengan upaya atau dengan usaha. Dan dari kata hala yahulu juga muncul kata haula. Dorob makan, artinya di sekitar. Nah, jadi kalau begitu, hala itu ada dua. Ada hala yahulu, ada hala yahilu. Ada ungkapan ya, yahulu bainal mar'i wa qalbih. Kalau tidak salah ada sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-Anfal kalau tidak salah. Ada ungkapan ayat yahulu bainal mar'i wa qalbihi.
Kalau tidak salah ya. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Di sini makna yahulu artinya adalah yang berputar. Yang berputar di antara manusia dan hatinya. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Yahulu maknanya berputar atau yang bergerak. Yang bergerak dalam di antara manusia seseorang al-mar'i dan qalbihi hatinya. Nah, begitu Ibu ya, Bu Sadia ya. Syukran Ustaz, faham? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Berikutnya kata yatalafatu. Yatalafatu. Baik Bapak Ibu semua, kita berlatih. Yatalafatu fi'il mudhari. Mudhari. Dari Madinya apa? talaffa. Ah, Talaffa. bukan. Hmm. Talafata. Oh, Talaffa. talafata. Talaffa. Kan yatalafatu tuh ujungnya doma kan? Berarti huruf doma itu harokat doma itu adalah lam fi'il karena fi'il mudhari. Berarti huruf ta itu adalah lam fi'il. Talaffa. Wazan tafa'ala Ustaz. Ya. Tafa'ala betul. Nah, talafata asal madinya bukan talafa tapi talafata. Talafata. Mazidnya tambahan ta sebelum fa fi'il dan tasdid pada ain fi'il. Coba apa mujarradnya? Syaratnya. Apa mujarradnya? Ditambah ta dengan sabdu kan Ustaz. Jadinya lafata. 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 Nah, lafata. Jadi ya talafatu dari kata lafata. Nah, dari kata lafata juga digunakan kata iltafata. Kalau talafata itu mazid wazan yang kelima, ta dan syidah. Kalau iltafata mazid wazan ketujuh, tambahan alif dan ta. Mananya apa? Mananya adalah yasriful wajha. Yasriful wajha. Tuh, apa artinya coba? Yasrif itu mengubah atau memindahkan atau menggerakkan. Jadi yatalafatu itu maknanya adalah iltafata yaltafitu. Artinya adalah yasriful wajha. Saya sedang menatap, sedang melihat ke depan, ke hadapan. Nah, lalu wajah saya altafitu. Nah, itu. Menoleh, menggerakkan wajah, memindahkan wajah. Sorofa yasrifu memindahkan atau menggerakkan atau mengubah. Nah, mengubah wajah tentu maknanya bukan mengubah wajahnya menjadi tampan, menjadi cantik, bukan maksudnya, tetapi arah wajahnya dipindahkan, diubah. Yasriful wajah, memindahkan wajah. Tuh, pandangannya. Jadi bahasa Indonesianya adalah menoleh. Bahasa Indonesia menoleh. Bahasa Melayu apa? Sama, Pak. Sama menoleh ya. Oke, menoleh. Berpaling, boleh Ustaz. Berpaling ya, boleh. Berpaling. Memalingkan ya, begitu. Memalingkan muka. Memalingkan muka. Saya sedang berjalan ke hadapan atau di depan, ke depan. Kemudian terdengar dari samping saya ada seseorang yang memanggil. Hai teman. Nah, saya menoleh ke arahnya. Ya, yaltafitu. Ya, menoleh lebih tepat, Pak, menoleh. Ya. Yaltafitu. Oke. Sampai sini ada soalan dulu? Cukup? Enggak, cukup. Oke, kita lanjutkan. Yazulu. Tebak, yazulu fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Madinya apa? Zala. Zala. Zawala. Zala. Zawala atau zala? Ya, zala, saya zawala. Zala yazulu, ada zala yazalu ya. Kita sering Zala yazulu. contoh contoh rumpun 3 wazan 8 zala yazalu, tapi juga ada zala yazulu. Mana zala yazulu? Di sini di buku saya tuliskan maknanya adalah
Yadhabu wa yatanaha. Yadhabu wa yatanaha. Yatanaha. Yadhabu maknanya apa yadhabu? Pergi. Pergi. Kalau yatanaha dari kata apa? Tanah Dari kata ya tanah daripada Yahya. naha, Buang ta dengan ha. tambahannya tak dan tasdid. Tasdid. Dah tak ada. Namanya nah. Jadi Yahya. Bukan Nah. Yahya, tapi dari naha. Taha. Nah. Bukan taha, tapi naha. Nah. Nah, Kalau begini. Ya tanah ha ke apa? Ya tanaha itu kalau kita ubah ke madi menjadi tanaha tuh. Tanah. Tanaha. Nah, ya tanaha fil mudhari. Asalnya ya tanahayu. Ke madinya menjadi tanaha. Nah, coba tanaha kalau kita telusuri ini mazid kan? Ya. Mazid tambahnya apa? Tanaha. Dengan tasdik. Tambahkan Ada dan tasdid. sabdu. Berarti mujaradnya macam mana? Apa dia? Mujaradnya macam mana? Mujarad dia tak tambah jadi naha. Naha. Naha tuh. Ha. Naha. Yanhu. Naha yanhu. Ya. Bukan taha tapi naha. Gitu. Naha yanhu. Nah, yadhabu pergi, ya tanaha itu ya pergi juga. Apa beranjak ya, beranjak. Coba saya cek kalau bahasa Arabnya apa artinya Ha naha. tanah ha. Kalau naha menuju, Ustaz. Menuju. Menuju. Ya, berarti pergi juga kan? Ya. Betul. Yazhabu. Sama makna. Oke, saya coba ininya. Dalam mujid. Ibu Saja tadi dari kamus apa? Saya pakai kamus Arab Indonesia. Oh, Arab Indonesia. Oke, good. Nah, sekarang kalau di dalam mujid, nah artinya, nah di sini kalau di kamus al-mujid maknanya adalah kalau naha yanhu artinya kosoda, betul menuju, betul ya sama ibu dengan yang ada di mujid menuju. Naha yanhu artinya menuju. Yadhabu. Betul. Yadhabu wa yatanaha, pergi dan menuju. Sudah betul? Sudah, alhamdulillah. Makasih Ibu Sadia. Baik, kita lanjutkan. Huwatun. Coba ingat-ingat, huwatun. Ini isim kan? Ya. Isim. Nah, isim masdar dari kata apa madinya? Kalau kita ubah ke fi'il madi, huwatun dari kata apa? Kalau lupa, saya akan ingatkan dengan kata ini. Quwwatun. Artinya kekuatan. Coba, quwwatun, ini si masdar. Iya. Nah, kalau quwwatun dari kata apa fi'il madinya? Kuwiya. Kuwiya pula. Kuwiya. Qawiya, yaqwa, isim masdarnya quwwatun. Nah, sekarang Kuwiya. quwwatun. Fi'il madinya bagaimana? Huwiyah. Kuwiya yakwi. Qawiya, yaqwa. Yakwi. Yahwa. Qasiya, yaksa, rodiya, yardo. Oh, Nah, iyalah. quwwatun. Khasya yakhsha. Allahu Akbar. Iya. Nah, sekarang huwatun, kalau kita kembalikan kepada fi'il madhi apa? Hawiya. Nah, Huwiyah. fi'il madhinya adalah sama rumpun 4, tetapi perhatikan harokatnya. Hawa. Oh, lain. Kenapa Hawa tak jadi yahwi. Hawa yahwi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hawa yahwi. Hawa itu kemudian diterjemahkan menjadi hawa nafsu ya. Sementara dari hawa itu hawa yahwi masdarnya hawan atau hawayun atau huwatun. Nah, tapi maknanya berbeda. Kalau hawa ini artinya nafsu, hawa nafsu.
Orang Indonesia menyebutnya hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Nah, sedangkan huwatun ini artinya bukan hawa nafsu. Kalau huwatun artinya adalah, nah ini ya saya tulis sini. Artinya ma in habato minal ardi. Coba perhatikan cara menerjemahkannya. Ma in habato minal ardi. Ma in Min habata. habato minal ardi. Di mana habata? Cara menerjemah, kalau kita membaca kamus Arab-Arab, kamus yang setiap katanya diterjemahkan dengan bahasa Arab, atau dalam istilahnya kamus Arab-Arab gitu ya, itu seringkali menerjemahkan sebuah kata, mengartikan sebuah kata itu dengan kata ma inhabato, ma irtafa'a. Seperti kemarin, habbatun ma irtafa'a minal ardi, apa yang naik dari bumi. Nah ini ada lagi, ma inhabato. Nah inhabato ini fi'il madhi dari kata inhabato fil madhi mazid atau mujarad? Mazid. Mazid. Inhabato. Mazid wazan berapa itu? 6. Mazid wazan 7. 7 ke 6? 7. 7 atau 6? 7. 7. 7. Kalau 6 yang mana 6 tambahan? 6 6 yang alif ta. alif ta. Kalau alif ta itu wazan 6. Kalau wazan 6 itu alif ta. Nah di sini inhabato ada huruf Ya. ta. Tidak ada huruf ta, adanya huruf nun. Berarti inhabato ini Inhabato. wazannya 7. Yang 8 7. alif sinta. Nah, Ibu sangat hafal Alif Sinta. Bapak Alif dan Ibu Sinta. Tuan Alif dan Tuan Sin. Alif sinta. Habato mujarodnya berarti habato. Habata. Kata habato, kalau Bapak Ibu lupa artinya apa, coba ingat sebuah ayat dalam Al-Quran. Bit Habata apa? Nah, bitu. yang Turun ke apa? turun dari surga. Ya, turunlah, itu misron. Hmm. Baikalakum fihi ma sa'altum. Ihbitu. Ingat Turun. ihbit. Artinya turun. Kapal terbang turun, Ustaz. Tapi Ya, kapal terbang turun juga habatoyah bitu. ya batayah itu. Habatot atau irotu fil motor. Pesawat terbang atau kapal terbang turun di airport. Mendarat. Mendarat. Habato. Nah, Kalau kalau burung tak boleh, burung tak bisa. Burung terbang dan dia turun itu boleh tairu ya bata juga lah. baik. Nah, begini Bapak Ibu semua. Habato artinya turun kan ya? Turun. Ya. Apa perbedaan antara habato dengan nazala? Kalau Habato nazar, turun. ingat nazar Al-Quran je lah Ustaz. Nazala juga turun. Coba. Ini unik nih, asik nih. Saya suka kalau bahasa begini tuh. Coba Bapak Nazala turun dari atas ke bawah Ustaz. Bapak Ibu semua, ada kata habato, ada kata nazala. Hambatannya tempat yang paling tinggi lah turun, Ustaz. Habato artinya turun. Oke. Nazala juga artinya turun. Nah, pertanyaannya apa perbedaan antara habato dan nazala? Nah, tadi Bumi Salma menyebutkan habatot atau irotu. Pesawat terbang, kapal terbang turun ya ke bandara atau ke airport. Nah, sekarang saya bertanya, kapal terbang itu turun dari langit atau sebelumnya dia berada dari bumi? Turun dari langit. Sebelumnya dari bumi atau Ke atas. Dari bumi kalau kapal terbang. Kapal terbang dari kapal bumi ke terbang atas. itu turunnya itu semula dari bumi dulu lalu naik kemudian turun. Iya. Kapal terbang itu dari darat kan, dari bumi dulu kan. Iya. Kemudian naik, take over. Take off. Landing kan? Landing. Oh, landing tuh yang tahbit tuh, Ustaz. Habat itu tepatnya adalah landing. Apa landing itu ya? Mendarat. Mendarat. Bahasa Indonesia mendarat tuh. Nah, berarti kalau mendarat itu berarti semula dari bawah naik ke bawah lagi. Pesawat terbang itu mengatakan habato.
Karena apa? Karena pesawat terbang semula dari bumi, kemudian flying, terbang. Setelah terbang, Mendarat landing, lagi. mendarat lagi. Nah, itu habato. Karena semula pesawat terbang itu dari bawah, bukan dari atas. Nah, sekarang wahyu Al-Quran. Ke bawah. Wahyu Allah itu Jadi turun nazala ke daripada bawah atas sama saja. nazala. Ya. Nah, kalau nazala itu turunnya bukan dari bawah dulu, Ya, tapi dari atas. dari atas turun ke bawah. Oke, Wahyu paham Pak. itu kalau kita mengatakan itu ungkapannya nuzulul Quran atau hubutul Quran. Tak, kita pakai Nuzul apa? nuzul kerana dia memang Allah turunkan daripada atas, Ustaz. Nah, maka Sedangkan kapal terbang tu manusia bawa daripada bawah ke atas, kemudian dia kena turun balik. iya, makanya itulah perbedaan antara nazala dan habato. Kalau nazala itu turunnya dari atas dan semula bukan dari bawah, tapi dari atas. Nah, tidak dari bawah dahulu gitu ya. Jadi kalau nazala itu sesuatu yang turun itu semula dari atas turun ke bawah. Sedangkan habato turun tetapi sebelumnya dia dari Di bawah bawah. naik turun Ke lagi atas. nazala. Kalau Kalau saya habato. buat ilustrasi begini. Nih, tuh. Nah, ini habato. Nah, ini habato ya. Gambar saya apakah bisa jelas ya habato? Dari bawah ke atas, naik, kemudian turun ke bawah, ini habato. Nah, sedangkan nazala dari atas tuh. Tas ke bawah. Nazala. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham Kalau Pak. kita turun tangga macam mana, Ustaz? Turun tangga. Naik daripada bawah, naik turun. Nazalah habato. Ya, Nazalah ya sulam. untuk yang itu sering digunakan inzil ya, turun juga. Cuma Ya, kan Ustaz, apabila kita kata Quran turun, dia tak turun sekali. Dia bila Mungkin. kata nuzul, dia turun berkali-kali Beransur-ansur. mengikut keadaan. ya. Kalau habato, Tak, kita kalau Kalau cakap habato. pasal Quran, kita cakap nuzul Quran tu kerana macam gitu. ya. Memang kita tak gunakan hubud Habato. Al-Quran. Habato. Kita gunakan hubud betul untuk Al-Quran. Nah, untuk Al-Quran itu ayat-ayat Al-Quran itu dalam Al-Quran ada dua ungkapan. Ada anzala ya. Ada nazzala. Oke. Nah, anzala dan nazzala dua-duanya berasal dari kata nazala. Mujaradnya kan sama nazala. Nah, kalau anzala itu mazid wazan pertama taman hamzah sebelum fa fi'il. Sedangkan nazala tambahnya tasdid pada ain fi'il. Wazan ketiga kalau nazala, anzala wazan satu, ya kan? Nah, Ya. kalau kita terjemahkan anzala dan nazala, dua-duanya kita terjemahkan dengan menurunkan. Menurunkan. Terjemahannya. Nazalah. Tetapi sesungguhnya dua-duanya ada perbedaan makna. Kalau anzala itu turunnya satu kali. Tapi kalau nazala turunnya berkali-kali. Nazala. Dalam Al-Quran, kedua kata ini anzala dan nazala digunakan. Contoh, anzala kita sering baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Itu anzala. Nah, kalau anzala itu artinya menurunkan satu kali sekaligus. Sekaligus. Sedangkan nazala menurunkan berkali-kali dan bertahap. Langsung. Oh, Berkali-kali dan bertahap. Apa bertahap itu? yang pertama itu diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian daripada Lauhul Mahfuz dia turunkan kepada Rasulullah selama 23 tahun. Nah, begitu. Jadi kalau yang Allah turunkan
secara anzala atau masdarnya apa? Anzala itu inzal ya. Anzala yunzilu inzalun. Inzalun. Sedangkan nazzala yunazzilu masdarnya ingat tanzilun ya. Tanzilun. Tanzilun. Nah, kalau kita mendengar kata anzala atau inzalun itu artinya Allah menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus. Nah, di situ dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus pada malam Al-Qadri, pada Lailatul Qadr. Nah, turunnya kemana? Bukan kepada Rasulullah, Diturun tapi kepada Al-Lauhul Mahfuz. Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus itu, satu tahap langsung itu ke Al-Lauhul Mahfuz. Jadi surat Al-Qadar itu bercerita tentang turunnya Al-Quran secara sekaligus, bukan kepada Rasulullah, tetapi ke Al-Lauhul Mahfuz. Nah, adapun ayat-ayat Al-Quran atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad, kepada Rasulullah, itu bukan anzala, tetapi nazzala. Nah, dalam Al-Quran, kata nazzala misalnya kita temukan dalam surat Al-Hijr ya. Inna nahnu Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lahafidun. Tuh perhatikan, nazzalna dzikra. Nah, di sini kalimatnya menggunakan kata nazzalna. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan secara bertahap al-dzikra, dan Al-Quran. diterjemahkan menjadi Al-Quran. Nah, menariknya kenapa di sini Allah sebutkan al-dzikra bukan Al-Quran, bukan Alkitab, tetapi al-dzikra. Karena al-dzikra dari kata dzakara, sebutan. Jadi Allah turunkan bertahap itu ayat-ayat yang disebutkan, yang diucapkan agar mudah diingat, agar mudah diucapkan. Dan yang turun kepada Rasulullah itu adalah ayat yang diturunkan secara bertahap. Maka kalau kita membaca ayat Al-Quran, menemukan kata anzala atau mudhari'nya yunzilu atau masdarnya inzalun, atau isim fa'ilnya munzilun, isim maf'ulnya munzalun, maka itu berkaitan dengan turun secara sekaligus. Daf'atan wahidatan. Dalam bahasa Arabnya daf'atan wahidatan. Daf'atan wahidatan. Nah, sedangkan kalau kita menemukan Al-Quran, ayat Al-Quran menggunakan kata nazzala, yunazzilu, atau masdarnya tanzilun, isim fa'ilnya munazzilun, isim maf'ulnya munazzalun, maka ini maknanya adalah turun secara bertahap, berulang-ulang, berkali-kali. Nah, dalam surat Yasin, coba kita ingat ada kata tanzil. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilul. Tanzilal azizir rahim, ya kan? Tanzil. Tuh, di sini kalimatnya menggunakan kata tanzil, bukan inzal. Berarti di sini Allah menyebutkan Yasin, wahai Yasin, yakni Muhammad, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Terus bagaimana? Yasin wal Qur'anil Hakim, Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Nah, tanzilal azizir rahim, tanzil ini hal menceritakan keadaan dari wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Nah, tetapi Al-Quran yang dimaksud di sini bukan Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz, Wahyu. Al-Quran yang yang bijaksana, diturunkan yang kepada manusia. kepada manusia secara bertahap. Nah, coba Bapak Ibu kita renungkan di sini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa itu artinya? Wahai Yasin, wahai Muhammad, yang sang penuh dengan Yasin, hikmah. demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah atau penuh dengan kebijaksanaan atau yang bijaksana. Demi Al-Quran yang bijaksana.
innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk salah seorang yang diutus. Nah, di sini Al-Qur'an Al-Hakim itu Al-Qur'an Al-Hakim di sini, Al-Qur'an yang bijaksana, itu perannya adalah tanzil, turun secara bertahap. Kenapa Al-Qur'an itu turun secara bertahap menggunakan cara tanzil? Sebab kalau turun secara tanzil bertahap sesuai dengan konteks, keperluan, dan kondisi masyarakat pada masa itu turun, disitulah letak kebijaksanaan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu Ya. turunnya sesuai dengan keperluan masyarakat manusia pada saat turun. Yes, Pak. Ketika Betul. manusia memerlukan kabar gembira, Allah turunkan ayat tentang kabar gembira. Hmm. Ketika manusia sedang merasakan kesulitan, kepedihan, Allah turunkan ayat yang berkenaan dengan itu. Sikon. Alam nasroh laka sodrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu kan bercerita tentang kondisi di mana Rasul ketika itu. Dan itulah makanya Al-Quran menjadi Al-Hakim, bijaksana. Ya. Bijaksana penuh hikmah. Tetapi kalau Al-Quran itu turun sekaligus, tidak melihat kondisi masyarakat seperti apa, maka tentu maknanya akan berbeda. Nah, Al-Quran Al-Hakim itu adalah Al-Quran yang turun kepada Rasulullah secara tanzil, bukan secara inzal. Dan satu lagi kan Ustaz, Allah nak bezakan antara Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Ya, Kerana kitab-kitab yang lain diturunkan sekaligus, sedangkan Al-Quran diturunkan bertahap, mengikut asbabun nuzulnya. betul. Mengikuti asbabun nuzul. Awil ahwal wal dzuruf. Keadaan masyarakat ya, kenapa turun. Kenapa ada surat Makkiyah, kenapa ada surat Madaniyah? Itu kan untuk menunjukkan Keadaan keperluan masyarakat. di masyarakat yang ada pada masa itu. Ayat-ayat Madaniyah berbeda dengan ayat-ayat Makkiyah kan? Ya. Nah, Itu. Nah, jadi jelas ya sekarang ya. ya Pak. Nah, di antara perbedaan mazid itu sekarang kita semakin paham bahwa mazid yang 8 wazan itu masing-masing ada fungsinya dan bisa berbeda. Meskipun sebagian ada yang sama tapi bisa berbeda. Nah, dengan pemahaman seperti ini, nanti kalau kita temukan ayat-ayat yang menggunakan kata anzala dan nazzala, sekarang kita semakin paham perbedaannya. Gitu ya. Ya Nah. Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini bahasan yang buat saya sangat menarik. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ma in habatu minal ardi belum selesai ya? Belum. Ya. In habatu minal ardi. In habatu apa tadi artinya? Turun. Ya, Turun turun. Ma in habatu apa yang turun dari bumi. Jadi apa yang ada di bawah begitu Dari ya. bumi naik turun ke bumi. Ya, kalau yang naik itu irtafa'a. Kalau ini inhabato. Inhabato artinya berarti yang turun ya, yang turun. Hujan Ustaz, hujan Hujan itu nuzul. nazala bukan matar turun. ke Hujan itu sebagai hujannya itu nazala bukan habato. Tapi Oh. sebenarnya habaqah tu Ustaz. Sebenarnya Kenapa, Ibu? hujan tu maknanya daripada bawah. dia ambil daripada bawah, wap-wap bawa naik atas. Ya, ya. Kalau secara keilmuan, hujan itu kan berasal dari air yang ada di laut. Uap. Uap naik menjadi uap di udara, Bintik, menjadi bintik hujan. dan menjadi awan ya. Dari Ya. awan kemudian Dah berat dia jatuh. Terjatuh. sudah berat jatuh kan. Nah, Ya. nah tapi untuk hujan tidak gunakan kata hubutul mator. Yang saya tahu tidak ada gunakan hubutul mator, tidak ada. Ustaz, kita tahu macam gitu. Tapi tadi bila Ustaz kata kapal terbang daripada bawah, kemudian naik atas turun bawah. Jadi sama dengan hujan sebenarnya. Sama dengan ya. sama dengan buah juga Ustaz. Buah jatuh, buah durian nazala. Buat durian dia tak daripada bawah. Dia memang Allah tu buat macam gitu. Mana nazala lah. Iya, buah dari nazala tidak habato, sebab buah itu kan adanya di atas, tidak dari bumi dulu, tidak dari bawah naik, tidak. Buah durian, Nazala apakah buah itu nazala naik dari durian. bawah? Tidak naik kan?
Nazala Ya. durian. Buah durian sudah di atas, yang di bawah itu akar pohon, akar pokok. Nah, kembali ke hujan. Al-matar. Kenapa al-matar tidak gunakan hubud, tetapi gunakan nuzul? Betul. Hujan itu kan air yang bergerak dari bawah ke atas, lalu turun lagi ke bumi. Itu prosesnya. Tetapi yang nama hujan itu Turunnya kan daripada spesifik. atas. Hujan itu kan dari atas. Kalau Ya. kalau air memang ada di mana-mana. Ada di sungai, ada di laut, ada di tasik, danau, ada di sumur, perigi atau yang lain-lain. Tetapi kalau air ada di hujan, ada di sungai, namanya air sungai. Ya. Air ada di laut, namanya air laut. Air di tasik, namanya air tasik, air danau. Nah, tapi kalau hujan itu air yang ada di mana? Langit. Air yang ada dari awan. Di mana awan berada? Di atas. Setelah dia terpeluap naik atas baru dia turun. Iya. Jadi hujan itu adalah air yang dari atas, yang dari awan. Setelah berat, dia turun. Meskipun asalnya dari air tanah yang ada di bawah, tetapi kalau yang di bawah namanya bukan hujan. Sedangkan hujan itu adalah air yang dari atas turun. Makanya gunakan nazala, bukan gunakan habato. Nazala matar. Manusia tu kan bijak untuk menyelesaikan, Ustaz. Jadi dia cakap macam gitu. Ya betul Ibu. Ya, kita kan mencari rahasia ya, menggali rahasia Ya, kenapa menggali rahasia. gunakan nazala, kenapa gunakan habato. Jadi kalau kita di antara keunggulan manusia itu adalah tadi yang Ibu suka disampaikan, kebijaksanaan atau kemampuan dia untuk menjelaskan ya, menggali, memahami. Sebab itu Ustaz, dalam Quran banyak afala ta'qilun, afala tatadhakkarun, betul. afala tafakkarun. Itu semua maknanya bila Allah kasih kita otak, disuruh kita gunakan. Ya, Bila kita tak gunakan, kita seperti binatang lah. Pasal binatang pun ada otak juga. Tapi ya, mereka tidak gunakan. ya. Makanya kita perlu menjelaskan kan, perlu memahami kan ya. Itu Ya, ya kan Ibu ya. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tubsirun, dan seterusnya. Oke, makasih semuanya. Alhamdulillah. Nah, jadi huwatun itu tadi artinya ma'in habata minal ardi. Secara mudahnya huwatun artinya kalau bahasa Indonesia adalah jurang atau lembah. Lembah atau jurang. Jurang sama ya bahasa Melayu ya. Ya, Jurang. Pak. Oke, baik. Lalu berikutnya yurokibu. Yurokibu fil mudhari kan? Jadi rokoba yurokibu. Ini kita sambil terus berlatih sorof ya, mengingat kembali sorof agar kita semakin lancar. Rokoba yurokibu maknanya adalah yahrusu. Yahrusu dari kata harosa. Apa artinya harosa? Jaga. Ya menjaga. Menjaga. Goalkeeper itu bahasa Arabnya harisul marma. Goalkeeper. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya penjaga gawang ya. Ya. Penjaga gawang, betul Ustaz? Penjaga gol. gawang? Penjaga gol. gawang. Penjaga gawang. Gawang tu pusat gol. Iya. Gawang tu lubang ah. Ya. Dua tiang tu dipanggil gol. Tapi biasanya Oh, gawang iya. lah, gawang lebih Ya. tepat. Kalau Indonesia itu menyebutnya penjaga gawang. Ya, betul Pak. Goalkeeper. Ya gol gitu. Nah, harisu penjaga, almarma itu gawang. Nah, di sini maksudnya gol. Kalau bahasa Inggrisnya kan goalkeeper. Ya. Goalkeeper tu gol. cakap Inggeris Ustaz. Ya. Bahasa Ustaz Inggrisnya kata goalkeeper. bahasa Indonesia Ustaz kata. Oh, tadi saya cakap. Oi, Ustaz nak ngaku ya. Maaf, tadi saya salah cakap ya. Salah sebut. Maksud saya bahasa Inggris goalkeeper, bahasa Indonesia penjaga gawang. Kalau Gawang. bahasa Ya. Melayu apa? Penjaga Sama, gawang. kita cakap Sama, penjaga sama, gawang. penjaga gawang juga. Sama penjaga gawang juga. Oke. Malaysia Ya. kata penjaga gol. Oh, penjaga gol. Oke, penjaga. Penjaga gawang lah. Penjaga Gawang tu gol lah tu. Gawang.
Gawang gol. Dia dekat ya. Tahu. Tapi Indonesia banyak pakai bahasa Inggeris. Banyak apa Ibu? Banyak gunakan bahasa Inggeris orang Indonesia Ya, ni. ya, Enthusiastic, ya. enthusiast. Antusias betul. Kita tak cakap enthusiast. Ya, sejak tahun 1970-an orang Indonesia banyak menyerap bahasa Inggris ya. 70-an. Jajahan. Sebab memerlukan kosakata yang dari bahasa-bahasa luar ya. Dia Jadi, bahasa Inggeris dan di short form kan. Telefon saya low bat, low battery. Low battery. Dia suka macam lansia. Kan perkataan lansia apa? Lanjut usia. Lanjut usia ya. Iya. Dia banyak short form dan Banyak. bahasa Inggeris. Ya, selalu. Lansia. Wortel. Ya, seperti apa tuh? Sitcon, situasi dan condition. ASI, air condition. Ya, Ya, asli. banyak lah. Orang Indonesia suka suka memendek-mendekan Ibu. Sebab panjang-panjang semua kalimatnya biar mudah jadi dipendek-mendekan. Itu cari dia sendiri tak ada. Baik, kita lanjutkan. Oke. Ya, Pak. Ta'ammala. Tafakkara, okey. Ta'ammala. Tafakkara. Terus. Ta'ammala. Ta'ammala dari kata apa? Amala. Amala. Mujaradnya amala. Amala. Amala ya'mulu. Amala ya'mulu. Dan masjidnya tambahan ta dan syiddah menjadi ta'ammala. Nah, ta'ammala maknanya tafakkara. Ya. Pikir. Berpikir, betul. Tafakkara ya Karu. Baru. Ya, tapi Bapak Ibu semua, ta'ammala betul maknanya tafakkara, artinya berpikir. Nah, tapi kalau kita ubah ta'ammala menjadi mujarrad amala ya'mulu, masdarnya adalah amalun ya, atau amalun. Nanti amalun itu maknanya ada beberapa. Bisa mana negatif, bisa mana positif. Positif. Kalau Okey. amalun maknanya positif itu adalah harapan, cita-cita. Cita-cita sama bahasa Melayu cita-cita juga ya. Iya. Iya, Pak. Cita-cita itu yang positif ya. Tapi juga ada makna amalun yang maknanya negatif. Artinya apa? Angan-angan. Tapi angan-angan itu netral ya, netral. Ada angan-angan itu maknanya positif, ada makna negatif. Tapi ada sebagian kata amalun yang dimaknai negatif ketika misalnya sebagai contoh dirangkai dengan kata tulu misalnya ya. Tulul amali. Panjang angan-angan. Ya. Artinya panjang angan-angan kan? Nah, dalam Maknanya berangan aja tetapi tak dapat dia punya apa dia. Sebab Ya. itu yang tulul amali itu tak bagus. Ya, ini berarti al-amal dalam kata negatif ketika diawali oleh kata tulul amali. Nah, dalam ilmu tasawuf itu tulul amal itu termasuk perbuatan yang tidak dianjurkan. Ya, Perbuatan yang buruk gitu. Sebab kalau orang sudah tulul amal artinya panjang angan-angan, itu cenderung lupa, lalai gitu. Buang Maka masa orang lah, yang buang masa. tulul amal itu cenderung menunda-nunda, Wasting time. wasting time. Laro, Pak, laro. Ya, lago atau gofala ya. Ya. Lago atau gofala. Lago itu nganggur, gofala itu lalai. Nah, ini akibat dari tulul amal. Nah, makanya kalau misalkan kita menemukan kata al-amalu, itu nanti perhatikan konteksnya positif ataukah negatif. Oh, okey. Kalau konteksnya positif, maka pahami dengan Cita-cita, positif juga. Kalau negatif ya pahami dengan negatif. harapan. Ustaz, pasal tulul amal tu dia tak buat tau. Dia asyik berangan aja. Iya, betul. Tak buat-buat, tak laksanakan apa sebenarnya yang dia angan-angankan tu. Cakap Hanya- saja kau buat lah, cakap hanya- saja. hanya- Dia berangan aja. Cakap angin lah, cakap angin. Angan majenin. Neto, Neto. no action, talk only. Talk only. Tak only. Cik bapak, kencang bapak. Talk only.
Tapi ngapa ada Cakap bahasa aja. Kata-kata kosong. Ya, no action, talk only. Tidak ada perbuatan, hanya berbicara saja. Misalnya begini, kalau saya sehat, besok saya akan anu gitu. Setelah ya, besok ada sehat, ternyata tidak melakukan apa yang dikatakan. Ya, Itu ulul amal. Begitu. Baik. Nah, baik. kita lanjutkan. Ya, Pak. Boleh. Berikutnya tunji. Nah, Tukhallis tungkidu. baik, sebelumnya saya tanya dulu, tunji fi'il apa? Fi'il Tunji Mudare. mudare. Fi'il mudhari. Domirnya apa? Tunji, domir tunji. Hiya. Hiya Hiya. atau anta? Ataupun anta Ustaz. Dua, boleh Ya. dua-dua. Tunji atau apa? Tunji itu boleh hiya, boleh Boleh anta. hantar. Boleh anta, maaf. Boleh anta. Kenapa saya lupa ya? Anta atau hiya maksud saya. Ya. Nah, pribadinya apa tunji ini? Anja. Terus Anja. anja yunji. Anja Demikian yunji. mantap jadi tunji. Nah, mujarotnya apa anja? Naja. Ya. Naja. Naja artinya selamat. Berarti tunji artinya menyelamatkan. 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 Kalau naja selamat, yunji, anja yunji menyelamatkan. Nah, di sini saya tuliskan dalam bahasa Arabnya tukhallisu atau tungkidu. Tuh. Tungkidu. Tukhallisu dari kata khallasa yukhallisu. Naswa yuhallisu. Kalau tungkidu madinya apa? Tungkidu. Izu. Angkozo. Angkoza. Angkoda yungkidu. Isim Angkoza. fa'ilnya mungkidun. Mungkizun. Mungkid. Imam Ghazali salah seorang ulama pada masa dahulu yang membuat judul buku namanya Al-Munqidhu Minad Dhalal. Selamat daripada kesesatan. Penyelamat dari kesesatan. Al-Munqidh Minad Dhalal. Ini buku yang ditulis oleh salah satu buku Imam yang ditulis oleh Ghazali. Imam Ghazali. Al-Munqidhu Minad Dhalal. Nah, angkoda yungkidu. Kalau khallasa yukhallisu, isim fa'ilnya mukhallisun. Mukhallis. Nah, berbeda dengan mukhlis. Kalau mukhlis berbeda dengan mukhallis. Tuh. Mukhlisun berbeda ini. Kalau mukhlisun dari akhlaso, memurnikan. Kalau mukhallisun dari kata khalaso, artinya menyelamatkan. Nah, dua-duanya berasal dari kata kholuso. Mujarodnya kholuso. Kholuso mujarod. Mazid akhlaso maknanya memurnikan. Sedangkan kholaso maknanya menyelamatkan. Kenapa memurnikan dengan menyelamatkan itu kata dasarnya sama? Kholuso. Ya, kita bisa cari pemahaman bahwa memurnikan itu adalah menyelamatkan. Menyelamatkan itu adalah memurnikan. Ketika air keruh, kemudian kita ubah menjadi jernih, maka kita berarti menyelamatkan air agar berfungsi membuat Boleh tenggorokan kita diminum. sejuk, boleh diminum dan sebagainya. Memberikan keselamatan untuk kemanusiaan dan kehidupan. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Berikutnya malat. Malats. Ada lats. Malat. Ustaz, boleh tanya sekejap Ustaz? Bagaimana Bu? Silakan. Ustaz pernah ajar kalau menggunakan wazan fa'ula dia lebih merujuk kepada sifat kan Ustaz? Betul sekali. Habis kalau khalusa ni murni, Murni. menunjukkan sifat yang baik ya Ustaz? Ya, khulusa murni sifat juga. Ya, khulusa sifat yang baik. Khulusa murni atau suci atau bersih, jernih, itu kata sifat. Okey, syukran. Berikutnya malat artinya adalah. Bahasa Indonesianya condong ya atau cenderung. Cenderung atau condong. Di sini bahasa Arabnya artinya adalat ya. Bapak Ibu semua ini perlu saya sampaikan ya. Kata adalah mudhari'nya yang dilu kan? Amal ta'dil.
Apa artinya adalah yang dulu? Adil Pak Tergantung Adil. konteksnya, Adil. tergantung konteks. Adalah yang dulu tergantung konteks ya. Kalau adalah yang dulu, idil ini maknanya adalah adil. Nah, tetapi juga adalah maknanya ada yang lain, yakni ini ada apa malat, cenderung. Dan cenderung atau condong. Tetapi kata adalah juga maknanya bisa positif dan negatif. Al-udul misalkan, al-udul ilal haqqi, kecondongan atau kecenderungan kepada kebenaran. Tapi Itu juga baik. ada al-udul itu baik ya, al-udul ilal haqqi itu baik. Tapi kalau al-udul ilal batil Tak baik. itu tak baik tuh. Nah, jadi lihat konteks, bisa al-udul bermakna positif, bisa bermakna negatif. Ya. Tetapi Konteks ketika ayatnya. kita menemukan sebentar, adalah yang dulu masternya kan udulun ya. Nah ini maknanya cenderung atau condong. Ini netral. Tapi kalau kita mengatakan adlun, master juga ini, dan adalatun, ini maknanya positif. Artinya keadilan. Atau justice bahasa Inggrisnya ya. Ya, justice. Just Adlun, bahasa Inggris tuh. Pandai Ustaz. saya ingat sekarang. Itu keadilan, adlun itu positif. Adalatun juga positif. Tetapi kalau udulun, itu lihat konteksnya. Padahal pribadinya sama, adalah. Oke. Jadi ada sebuah kata dalam bahasa Arab, maknanya ada dua, dan yang satu positif, yang satu negatif. Oke. Nah, Tengok seperti konteks lah Pak. Tengok seperti itu konteks lah. ada beberapa kata yang seperti itu dalam bahasa Arab. Oke. Itulah juga kenapa dalam memahami Al-Quran, ketika menemukan sebuah kata, yang kata itu mustarok. Mustarok itu artinya satu kata memiliki makna beberapa. Banyak. Positif bisa negatif, begitu ya. Ya Maka Pak. para ulama bisa berbeda pendapat. Ya karena ayatnya menggunakan kata yang mustarok, yang bisa memberikan Berbagai makna. berbeda, pemahaman yang berbeda-beda, pemaknaan yang berbeda begitu ya. Ya, itu baik, kita lanjutkan. Yahrubu, yahrubu maknanya Lari. yafiru, lari. Coba saya cek ya, yahrubu fil madinya apa? Harobah. Aroba. Kalau yafiru fil madinya apa? Parro. Faro. Oke, sudah cukup yang ini. Lalu suhurun. Di sini maknanya adalah jam'u sokhrin. Apa maksudnya ini? Jam'u sokhrin maksudnya adalah jamak dari kata sokhrin ya. Jam'u sokhrin atau muannasnya sokhrotun. Salbun. Nah, bahasa Arabnya maknanya adalah hajarun azimun salbun. Hajarun azimun salbun. Apa tuh Bapak Ibu? Hajarun batu. Batu. Azimun Besar. besar. Batu Batu besar. Besar. Besar seperti sebesar gajah, sebesar kerbau, sebesar lembu. Biasanya di gunung-gunung ya, atau kalau di gurun-gurun Sahara tuh di Arab kan juga banyak gunung yang memiliki banyak bebatuan, batunya besar-besar kan? Nah, itu bahasa Arabnya sokhrun, jamannya suhurun, artinya hajarun azimun, dan solbun. Solbun apa artinya? Padu. Keras. Padu atau keras. Keras, apa keras bahasa sama ya, keras juga ya. Sama, keras juga. Nah, bahasa Inggris Ustaz, apa tadi? batu mesti keras lah Ustaz. Ada batu lembek ke? Ada.
Ada. Di Indonesia kita temukan ada banyak macam batu. Ada batu yang kekerasannya tidak sangat keras. Ada batu yang Cepat ketika pecah. hitam itu mudah pecah. Nah, jadi sulfur itu batunya keras sekali, sangat keras. Sehingga memerlukan besi atau kampak atau palu untuk memukulnya untuk memecahkan. Ya. Faham Nah, tak? itu bahasa Arabnya suhur atau sokhrotun. Sedangkan kalau batunya itu kecil, ada lagi hasotun. Hasotun itu batunya kecil. Kalau orang Indonesia menyebutnya kerikil. Batu Kita pun pakai kerikil juga, Ustaz. Kerikil juga sama ya. Itu Kerikil hasot. juga Pak, guru. Sama Hasotun. kerikil. Buat jalan punya. Ya buat jalan atau untuk membuat bangunan ya. Batu kerikil. Sebut lagi batu kerikil lagi, Ustaz. Sebut batu Ya, juga. kerikil. Iya, batu kerikil ya. Kerikil kan batu juga, tapi kecil-kecil kan. Ya. Nah, itu bahasa Arabnya hasot. Hasotun. Kerikil atau apa kata yang lain. Split boleh juga ya, split. Indonesia menyebut begitu, split atau kerikil. Bahasa Arabnya hasotun. Nah, ini perlu kita ketahui juga untuk menambah kosakata mufradat ya, agar semakin. Ada mau tanya dulu? Tak ada. Nah, di sini ada kata sokhrun, ada kata sokhrotun. Berarti dua-duanya boleh digunakan. Sokhrotun muannats, sokhrun mudzakkar. Sama dengan syajarun, syajarotun, hajarun, hajarotun. Khosabun, khosabatun. Ada batu betina, ada batu jantan. Batu betina. Macam pokok lah juga. Pokok adalah jantan betina. Ya kalau untuk benda-benda yang tidak memiliki jenis kelamin ya, tamar buto maknanya bukan bermana betina. Adalah spesifik ya. Tak betul ketawa, besarnya suara dia. Spesifik kalau Pak Parman ketawa. Hidir itu Pak, hidir. sorotun itu artinya ini tamar buto sini maknanya spesifik ya. Spesifik. Gimana syajaratun juga spesifik, pokoknya pokok khusus atau pohon khusus gitu. Dan kata-kata yang boleh menggunakan mudzakkar muannats itu ada beberapa, cukup ramai, cukup banyak ya. Yaitu memberikan kepada kita pemahaman yang lebih khusus kalau ada tamar buto. Oke. Bagaimana mar'un nih? Mar'un apa artinya mar'un? Manusia. Seseorang. Tapi kalau Seseorang. disebut mar'atun, Perempuan. manusia khusus. Manusia khusus, iya, betul. Manusia khusus. Siapa manusia khusus? Perempuan. Perempuan saja. Perempuan itu manusia khusus. Manusia yang memiliki spesifikasi tertentu khusus. Kita tak boleh kata Ustaz Mahya Mar'atun. Sebab dia khusus. Ya, mar'un seseorang ya. Mar'un itu apa? Someone, Ya, someone. Mar'un itu someone. Nah, someone kan berarti siapapun. Manusia itu someone. Dan kata mar'un itu boleh digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ummihi wa abihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ummihi wa abihi. Nah, dan seterusnya. Di sini al-mar'u artinya bukan laki-laki, bukan seorang laki-laki. Manusia manusia Tapi sekalian. manusia secara umum. Ya. Laki-laki dan Generally perempuan. lah, generally. Yang lari pada hari itu dari saudaranya, dari pasangannya, dari siapapun keluarganya, itu laki-laki dan perempuan. Nah, al-mar'u itu manusia secara umum. Nah, ketika manusia itu memiliki kekhususan, maka tambahkan tamar buto. Mar'atun. Jadilah perempuan. Maka mar'atun itu perempuan. Kalau mar'atun hanya perempuan, tidak digunakan untuk laki-laki. Sebab itu Ustaz, kalau lelaki termasuk perempuan. Kalau perempuan tak termasuk lelaki. Betul kan? Karena Asal perempuan dia itu istimewa, kata Ustaz dia spesifik. excellent personality ya.
Ya. Yang spesial, spesial. Iya. Subhanallah, subhanallah. Eh, betul. Nah, dalam diri perempuan itu khusus gitu. Kalau laki-laki, dalam diri perempuan ada unsur laki-laki, tapi kalau dalam laki-laki tidak ada unsur perempuan. Begitu ya, Bu ya? Kan dalam Dalam laki-laki ada lelaki ada perempuan, dalam perempuan. perempuan tak ada laki-laki. Ustaz, duit suami, duit isteri bukan duit suami. Itu yang maksudnya sebenarnya. Aduh, habis. Dah pusing cerita pula ni, dah pusing cerita. Ya, itu tambahan ya, iya. Ya, Ya. makanya mar'atun tamar butuas itu bermakna kekhususan gitu ya. Sajaratun, mar'un, mar'atun, imro'un, imro'atun begitu. Ya, betul Pak. Oke. Alhamdulillah nih kita sedap belajar malam hari ini ya. Asyik. Syik ya. Baik, kita lanjutkan. Rokaba, Rokta Pak. rokibu. Jadi kata roki Apa, bayar Pak, ya? kabu. Roki bayar kabu Menunggang ya, menunggang. masih rokaba di rokibu. Rokiba mengendarai, menumpang. Rokaba menumpangkan. Menumpangkan. Jadi menumpangkan. Di sini bahasa Arabnya wada'a ba'dun ala ba'din. Meletakkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Paham kan? Wada'a ba'dun ala ba'din. Letakkan sebagian atas bahagian. Ya. Wada'a ba'dun ala ba'din itu rokaba, menumpangkan. Okay. Paham menumpangkan, paham ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Berikutnya takobbado. Takobbado ya takobbadu. Maknahu tawaqqafa lil isti'dadi. Nah, makna dia Jadi. Lil Tawakuf isti'dadi. berhenti apa Pak ya? Berhenti ya. Tawakuf Iya. itu berhenti ya. Ya waqafa dari kata tawaqafa dari kata waqafa maknanya berhenti. Berhenti di nanti. kerana istiqdal. Istiqdad. Isti'dad. Bersedia. Bersedia. Bersiap-siap ya. Oh. Isti'dadi. Tawaqqafa lil isti'dad, berhenti untuk bersiap-siap. Jadi Oh, orang oke. ada yang berhenti diam, ada orang yang berhenti bersiap-siap. Ya, takobbado maknanya adalah berhenti untuk bersiap-siap. Kalau tawaqqafa itu mazid tak dan syiddah. Takobbado juga sama kan? Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya bundukiyatun. Senjata. Bundukiyatun. Di sini bahasa Arabnya silahun. Senapang kan ya. Ya, senapang ya. Bahasa Melayu senapang. Silahun lahu rososotun. Rososotun lil istiyadil hayawanat. Istiyadil hayawanat. Sambil pahami makna terjemahannya ya. Makna bahasa Arabnya maksud saya. Istiyadil hayawanat al-muftarisah. Nih Bapak Ibu semua, apa arti dari silahun? Senjata. Senjata, weapon. Rososotun, apa artinya rososotun? Peluru, apa bahasa Melayu? Peluru. Peluru. Sama ya, peluru ya. Tak Peluru. berubah. Peluru atau pelor ya. Peluru atau pelor. Yang kecil yang ada di dalam senapang itu ya. Yang pelesat gitu. Istiyad dari kata soda yasidu lalu istoda yastodu masdarnya istiyadun. Buruk. Maknanya istiros. Memburu binatang buas. Binatang, Al-hayawanat hewan-hewan binatang bisa buas. yang buas. Ya, hayawanat ini jamak atau mufrad? Jamak. Nama Mufradnya apa? Haiwan. Hayawan. Hayawanun. Hayawanun mudzakkar atau muannats? Zakar. Muzakkar. Hayawanun mudzakkar atau muannats? Haiwan Muzakkar. zakar. Mudzakkar. Sedangkan Muannas. hayawanatun ini jamak apa? Jamak Mu'annas kasir. salim. Muannas salim Muannas ya? salim. Nah, Nah, ini Muannas lagi. salim. Ini saya belum pernah sampaikan ini. Ada kata mudzakkar, mufradnya mudzakkar, tetapi jamaknya menggunakan pola muannas. Contohnya hayawanatun. Ya.
Hayawanun kata mudzakkar tetapi jamaknya menggunakan jamak muannas. Muannas salim. Macam manusia gitu padahal binatang. Orang Arab nak macam gitu, jadi gitulah Ustaz. Ya, ini bagian dari keunikan bahasa Arab begini. Hmm. Ada pola-pola umum, standar ya, yang standar. Tetapi nanti ada exception ya, pengecualian-pengecualian. Hmm. Kalau jamak muannas salim harusnya berasal dari kata muannas. Tetapi nanti ada sebagian kata mudzakkar jamaknya menggunakan jamak muannas salim. Contohnya hayawanun. Dan ini tidak satu, nanti kalau kita jumpa lagi ingat kata-kata ini. That is Arabic language. Ya, that is Arabic language. Hadhihi hiya al-lughatul arabiyyatu. Hadhihi hiya al-lughah al-arabiyyah. Dua lagi. Wasaba. Wasaba mudorenya ya. Yathibu. Yathibu. Yathibu jadi yathibu. Wasaba yathibu baunya hilangkan. Maknanya kofaza. Nah, banyak nih. Kofaza, tofaro. Wah, banyak tofaro. Lalu ada ya'du, kofaza yakfizu, tofaro yakfiru, wasaba yathibu, ada ya'du. Maknanya wasaba itu adalah kofaza. Apa artinya ini? Melompat. Lompat. Melompat. Melompat. Jam, melompat. Terakhir. Qala. Qola'a. Menanggalkan. Menanggalkan, bahasa Arabnya naza'a. Naza'a zi'u. Zi'u. Qola'a yakhla'u. Qola'a yakhla'u. Kalau naza'a zi'u. Naza'a Kami yanzi. kita hafalkan ya. Naza'a yanzi'u, khola'a yakhla'u, ikhla' la takhla'. Ada ayat Quran tu tanggalkan kasut tu. Dekat Laika. ya. Nabi Musa ketika pergi ke Gunung Sinai, Allah perintahkan kepadanya, ikhla' na'lai. Lepaskan. Tanggalkan kasut awak. Kasut ya, oh ya kasut betul, kasut. Kasut. Anda itu kasut ya, oke. Na'lai. Ikhla' na'laika. Ustaz dah panjat Gunung Sinai. Belum Ibu. Di mana? Kat Mesir lah Ustaz. Oh, belum. Ustaz panjat Gunung Bromo. Ana dah panjat tau Ustaz. Alhamdulillah. Kapan Ibu? Dah tahun 2013 agaknya. Oh, udah. Ke 2008 gitu. Udah sangat lama ya. Lama dah. Masih lagi muda lah Ustaz. Sekarang dah tak boleh panjat. Iya. Selagi muda banyak memanjat. Sesudah tua kita Lekas Kena rehat. terperanjat. Kena rehat banyak-banyak. Ya. Senang terperanjat pada Alhamdulillah. Tuhan. Rabbil alamin. Kita belajar Alhamdulillah. hari ini santai ya. Banyak tertawa. Ya, Pak. Relax ya. Relax. Lebih pandai Pak kalau belajar, kalau terlalu tegang, kita tak tangkap. Kalau gini macam lebih tangkap. Oh, begitu. Ya, tapi Jadi of sedap, course ya? maksudnya bukan main-main, kita menyambil saja. Iya. Jadi belajarnya masuk. Ya, lebih masuk lebih cepat, lebih pintarnya cepat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, Bapak semuanya, apa ada yang mau disampaikan? Ada nak tanya Ustaz. Bagaimana Ibu Sandi ya? Ustaz ada ajar kalimah kam, isim istifham, kemudian Ustaz ada tanya ada ajar kamin dan saya ada jumpa bikam. Ada beza tak Ustaz? Bikam boleh, bi dengan kam berapa? Bikam dengan berapa? Dengan berapa? Ada beza ke Ustaz? Dengan kam. Kalau kam artinya apa kam? Berapa kan? Berapa? Kalau bi artinya apa? Dengan. Dengan Satu dengan bikam berapa? jadi dengan berapa? dengan berapa? Bikam. Contoh kalimatnya begini. Dengan berapa dolar engkau membeli kereta? Bikam dolaron. Dolaran. Tashtari as-sayyarah. Berapa harga? Sayyarah. Ya, dengan berapa dolar engkau membeli kereta atau mobil? Nah, itu bikam. Boleh, Bu, betul.
Maknanya kalau bikam tu lebih kepada harga macam tu. Kita nak tanya harga ya, become apa? Become set room. Ya, tak mesti harus harga. Contoh yang lain begini. Bikam kolaman. Berapa batang Become pen? halaman. Bikam Berapa? kolaman. Taktubu al-Qur'ana min awalihi ila akhirihi. Akhirnya. Dengan Jadi berapa orang pulpen? tanya, tulis Mau banyak menulis sangat, Al-Quran pakai dari satu awal ke dua. ke akhir. Boleh bikam. Tidak hanya harga. Yang dihitung lah, sesuatu yang dihitung. Boleh harga, boleh Dia nakam berapa? Boleh. Okey, syukran. Okey, Ustaz. Oke, makasih Okey sekali. Ustaz, ada dah check in rumah saya Ustaz. Okey, saya nak keluar. Makasih banyak ya atas kebersamaan belajar. Jangan Saya dah call bersama dah Ibu check in. Yuni. Ketika Oke. belajar begini, kita mendapatkan banyak manfaat insya Allah, mudah-mudahan khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Dan semoga apa yang kita pelajari sampai hari ini terus memberi kepada kita banyak manfaat. InsyaAllah. Amin, amin. InsyaAllah. Syukran lakum jazilan, alafuminkum nahtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Naltaqi yaumil alamin. ahad. Syukran lakum jazilan, alafuminkum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Naltaqi yaumil ahad. Waalaikumsalam. Syukran Pak. wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.